Salam hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Munir. Pada video kali ini kita bahas tentang bagaimana orang hidup selalu explore, orang hidup selalu fun, dan hidup selalu tidak mengeluh atau jauh dari keluhan-keluhan tertentu dengan membebaskan diri dari yakin yang terbatas. Keyakinan yang terbatas ini adalah yakin tidak bisa, yakin harus perlu dibantu orang lain, yakin bisa tapi perlu bantuan orang lain, ataupun bahkan orang ini hebat tapi merasa diri tidak layak. Keyakinan-keyakinan yang terbatas inilah yang disebut dengan limiting belief. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam limiting belief. Secara umum, para ahli mengelompokkan dalam 3 hal. Sahabat hebat, terbatasnya yakin yang pertama adalah orang merasa tidak punya harapan untuk mampu melakukan hal-hal tertentu, mampu berbicara di hadapan umum, mampu berbicara di kelompok tertentu, mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keahliannya, mampu memiliki harapan untuk hal-hal positif tertentu. Oke sahabat hebat, dalam keterbatasan keyakinan yang pertama ini, terbatas yakin yang pertama ini, orang ini tidak punya harapan untuk mampu melakukan hal-hal tertentu. Bahkan untuk mampu melayani hidupnya saja, dia tidak merasa punya harapan lagi. Orang-orang yang putus harapan ini adalah orang yang hopelessness. Hopelessness, hope atau harapan, selalu berharap kepada orang lain, selalu berharap kepada teman, selalu berharap kepada orang tua, selalu berharap kepada anak-anak. Dan limiting belief yang pertama ini juga sangat membahayakan karena ketergantungan orang akan semakin tinggi karena tidak punya harapan dan selalu tergantung kepada orang lain atau tidak punya harapan untuk melakukan sesuatu yang lain. Hopelessness, tidak punya harapan untuk mampu melakukan sesuatu. Bahkan pekerjaan yang ringan sekalipun, ketika kita berikan kepada seseorang yang limiting belief yang pertama ini, yang memiliki keyakinan yang terbatas yang pertama ini, tidak punya harapan untuk mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan sekalipun, dia akan tetap menjadi berat, tetap mengeluh atau excuse, dan selalu menolak sesuatu yang menantang. Tipe yang pertama ini sangat membahayakan karena akan selalu tergantung kepada orang lain selama-lamanya. Sahabat hebat, jauhkan diri Anda dari hopelessness ini atau merasa tidak punya harapan untuk mampu melakukan sesuatu. Berkuat harapan untuk mampu melaksanakan kegiatan apapun. Apapun yang bisa orang lain lakukan, kita bisa pelajari. Dan yang apapun yang kita pelajari, kita bisa melakukannya. Jadi jangan menitik beratkan bahwa kita ini tidak punya harapan lagi untuk mampu melakukan pekerjaan A, mampu melakukan pekerjaan B, dan banyak orang dengan tipe ini atau tipe keyakinan yang terbatas yang pertama, hopelessness, merasa tidak punya harapan untuk mampu melakukan sesuatu. Oke sahabat hebat, bebaskan diri sahabat semua dari limiting belief yang pertama atau keterbatasan yakin yang pertama ini. Perluas keyakinan sahabat bahwa hidup ini luas, bahwa semesta ini begitu luasnya, dan Allah menitipkan apapun yang kita inginkan dalam semesta ini dalam ukuran kebahagiaan kita. Oke sahabat, itulah limiting belief yang pertama. Oke sahabat hebat, limiting belief yang kedua ini adalah orang merasa tidak mampu melakukan jika tidak dibantu oleh orang lain. Ketergantungan orang terhadap orang lain pada tipe keyakinan terbatas yang kedua ini sangat besar. Perluaslah keyakinan sahabat semua bahwa sahabat juga bisa berperan terhadap orang lain, berperan untuk membantu orang lain. Sahabat juga bisa lebih hebat dari sahabat-sahabat yang lain dan bisa memberikan manfaat atau value kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada orang lain dan orang banyak pada umumnya. Limiting belief yang kedua, inilah yang disebut dengan helplessness. Selalu merasa harus dibantu, merasa tidak mampu jika tidak ada help atau tidak ada bantuan. Helplessness ini selalu ketergantungan terhadap bantuan. Banyak di antara kita atau di antara kita banyak yang memiliki limiting belief yang kedua ini. Helplessness berhamburan di antara kita dan pastikan bukan itu untuk kita. Oke sahabat hebat, keterbatasan yakin yang ketiga adalah semestinya mampu
akan tetapi rasa tidak layak. Merasa tidak layak untuk melakukan pekerjaan A, merasa tidak layak untuk menduduki posisi A, merasa tidak layak untuk melakukan satu action tertentu. Inilah tipikal keterbatasan keyakinan yang ketiga atau yang biasa disebut dengan worthlessness. Semestinya orang pada level yang ketiga ini adalah orang mampu untuk melakukan kegiatan apapun, hanya rasa saja merasa tidak layak. Tidak layak untuk menduduki jabatan tertentu, tidak layak untuk menjadi pemimpin, tidak layak untuk menjadi karyawan. Ini akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-harinya. Ini akan berpengaruh kepada kualitas hidupnya karena merasa tidak layak walaupun semestinya orang-orang ini mampu. Banyak orang di sekitar kita tipikal yang ketiga ini, mempunyai passion, mempunyai bakat, mempunyai keahlian. Ketika diberikan tanggung jawab tertentu masih ada excuse atau masih ada ragu-ragu karena merasa dirinya tidak layak atau yang disebut dengan worthlessness. Oke sahabat hebat, 3 tipe keterbatasan yakin kita atau limiting belief kita, dan bagaimana cara mengatasinya. Banyak cara untuk bisa ditawarkan kepada orang-orang dengan limiting belief ini. Di antaranya adalah remap modality. Sahabat bisa tahu Google Map itu kita bisa selamat sampai tujuan dengan petunjuk Google Map, atau bisa nyasar atau sesat dengan petunjuk Google Map. Map yang salah atau yang sesat yang berada dalam pikiran bawah sadar kita bisa merubahnya. Map yang salah dari orang-orang yang berada di hadapan kita dengan limiting belief, kita bisa merubahnya, memberikan alternatif pemikiran baru atau memberikan makna dari pemikiran baru. Map dari pikiran mereka kita bisa rubah secara total atau merubah maknanya. Nanti di video berikut, jika ada waktu, kita akan mencoba melatih remap submodality. Submodality adalah kualitas dari fungsi indera kita. Fungsi mata misalnya yang agak redup diterangkan, atau fungsi pendengaran suaranya kecil bisa dibesarkan. Ini adalah submodality. Kita akan melatih untuk video berikutnya bagaimana kita bisa meremap atau membuat map ke dalam pikiran bawah sadar orang-orang dengan limiting belief ini untuk menjadi lebih hebat, menjadi unlimited belief yang yakin dan hebat untuk kehidupan diri dan keluarga, dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.